Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kita buka firman Tuhan terlebih dahulu di 1 Korintus pasal 11. Ya, saya mau mengulang 1 Korintus pasal 11 ayat 27. Haleluya. Ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata begini. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada hal yang sangat khusus, dikatakan kamu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak sedikit di antara kamu yang lemah, sakit, bahkan meninggal. Hanya karena salah perjamuan kudus, sakit, lemah. Lemah ini bisa di dalam hal apa saja. Bisa lemah di dalam ekonomi, bisa lemah secara fisik, bisa lemah secara mental, bisa lemah secara roh. Jadi lemah ini ada di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, saya rindu, saya baru melihat bahwa ternyata ada janji, ada mujizat, ada berkat yang luar biasa kalau kita lakukan perjamuan kudus. Nah, ada dua hal. Di sini dikatakan begini, ya, kalau kita melakukannya dengan tidak layak. Apa itu tidak layak? Dua poin saja. Poin yang pertama, ya, tidak layak artinya kita harus mengakui bahwa di tangan kita itu, roti itu adalah tubuh Tuhan. Yang pertama. Nah, yang pertama adalah, dan anggur itu adalah darah Tuhan. Jadi tidak boleh dipermainkan, tidak boleh asal. Kita harus sungguh-sungguh bahwa di tangan kita adalah tubuh Tuhan. Ya, ini yang pertama. Saudara, dan di tangan kita adalah anggur adalah darah Tuhan. Jadi kita harus mengakui dalam-dalamnya. Ini hal yang penting, poin yang pertama. Nah, poin yang kedua adalah kita mengangkat anggur dan kita mengangkat roti. Ini tidak boleh salah. Anggur harus anggur. Anggur tidak boleh Fanta. Sekali lagi, firman Tuhan katakan bahwa akulah pokok anggur. Ya, akulah pokok anggur. Artinya apa? Ya, artinya bukan Fanta. Bukan akulah pokok Fanta yang benar. Jadi tidak boleh. Harus anggur. Karena diangkat, mari kita angkat anggur. Tidak boleh kita angkat Fanta. Harus anggur. Ini benar firman Tuhan. Yang kedua, roti. Nah, banyak sekali orang memperoleh roti beli di warung. Mereka ambil kue mari yang ada di warung, itu sudah semua pakai ragi. Tidak boleh pakai ragi. Karena ini identik dengan tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan, tubuh yang murni. Tubuh Tuhan, tubuh yang suci. Tubuh Tuhan, tubuh yang tidak digombal. Tidak seperti ditambah dengan campuran dunia. Ragi berbicara ke dunia lihat. Jadi tidak boleh adakan perjamuan kudus pakai kue mari, pakai kue kaping, pakai kue roti dari warung. Itu tidak boleh. Nah, dikatakan tidak boleh berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ini yang pertama. Berarti harus benar tubuhnya, tubuh benar. Rotinya harus roti tidak benar. Karena itu, jemaat Tuhan, pastikan Anda tidak main instan. Mau cari cepat, beli yang sudah jadi. Yang kenapa? Belum tentu itu anggur. Yang kedua, walaupun dijual di toko buku rohani, ya kenapa? Mungkin orang berkata, wah ini Pak Batia, dia ajarkan sesuatu yang berbeda. Wah, saya mau katakan, tidak menjamin toko buku rohani bahwa itu anggur. Yang kedua, ya tidak menjamin toko buku rohani bahwa itu tidak punya ragi. Jadi pastikan. Nah, bagaimana caranya? Karena ada janji. Janjinya begini, ya dikatakan bahwa kalau kita salah, dikatakan ya kita salah melakukan perjamuan kudus, Firman Tuhan katakan, karena itu di antara kamu banyak yang sakit atau lemah dulu, saudara, kita dalam sakit lemah itu udah mendatangkan sakit. Lemah dulu, ya, kemudian sakit, kemudian meninggal. Nah ini tidak hanya tubuh jasmani, tapi bisa juga KO-nya KO keuangan, bisa juga KO-nya KO keluarga, bisa juga KO-nya tentu meninggalnya.
saudaraku, hancurnya cukup perkara-perkara ekonomi. Nah, karena itu saya Tuhan taruhkan pewahyuan ini untuk supaya apa? Nah, balikannya adalah gini, ya di antara kamu tidak sedikit yang lemah, sakit dan meninggal. Artinya, kalau kita melakukan perjamuan Tuhan dengan benar, maka kita tidak akan lemah. Atau dalam arti kita akan kuat. Yang kedua, kita tidak akan sakit, tapi kita sehat. Yang kedua, yang ketiga, kita tidak akan meninggal, tapi kita punya umur panjang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dasar. Amin, amin, amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari. Karena itu kita persiapkan perjamuan kudus, ya, persiapkan. Nah, apa yang saya bagikan ini, saudaraku, ya, saya mengimani. Pertama, kalau boleh kita dapat anggur asli. Asli itu asli. Ya, maksudnya aslinya double dari Israel. Tapi kalaupun tidak, di penjual anggur itu banyak. Anggur manis itu banyak. Saudaraku, di penjual anggur di Indonesia, iya, itu ada anggur-anggur yang sekian persennya asli itu banyak. Oke, tapi tetap bertuliskan anggur, bukan bertuliskan Fanta. Fanta tidak bisa kita ubah jadi anggur. Yang Fanta adalah Fanta anggur. Jadi kalau kita beli anggur, adalah anggur. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, mari kita mau persiapkan untuk perjamuan kudus. Ya, Bapak Ibu, saya mau ambil dulu. Ya, haleluya. Nah, ini kenapa kita mau adakan perjamuan profetik? Supaya kita tidak lemah. Yang kedua, supaya kita tidak sakit. Yang ketiga, supaya kita tidak meninggal. Haleluya. Karena ini ada janji. Ya, wah, ini bukan hanya sekedar memperingati, tapi ini ada janjinya. Jadi, saya sangat serius untuk kalau sesuatu yang ada janji Tuhan. Ya, kalau orang lain memandang ini hanya karena peringatan, ini hanya simbol, terserah. Tapi firman adalah firman. Saya percaya yang kita melakukannya perjamuan kudus dengan benar, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari, yang menerima perjamuan kudus yang ada di rumah persiapkan. Yang kedua adalah ini, ya, kami buat sendiri. Roti ini kami buat sendiri, ya, kami buat sendiri. Jadi Bapak Ibu, semua jemaat yang ada di Rayon 8 Galasi, ya, kalau boleh buat sendiri. Ya, pastikan roti tidak beragi. Ini mendatangkan berkat bagi keluarga, supaya tidak lemah dan supaya tidak berdosa dan tubuh dan darah Tuhan, supaya tidak sakit, bahkan tidak meninggal. Ini janji Tuhan, ini kemurnian. Ini roti hidup, roti yang tidak beragi. Itu gambaran Yesus. Tidak boleh roti beragi. Roti beragi tidak menggambarkan Yesus, tidak menggambarkan firman. Karena firman adalah roti yang tidak beragi. Haleluya. Itu sebabnya, mari kita angkat roti di tangan kita. Boleh yang ada di sini boleh ambil, ya, sama-sama. Ya. Haleluya. Ya. Boleh? Ya, ambil dulu. Ambil langsung. Ya, oke. Oke. Pas ada satu. Ini saya punya. Oke. Pas. Oke. Bapak Ibu, kita mau adakan profetik. Imani, sekali lagi, anggur yang kami kasih itu anggur asli dari Israel. Bukan ini mau promosikan, bukan. Tetapi kita masih ada yang percaya bahwa di tangan kita itu adalah tubuh Tuhan dan anggur itu adalah darah Tuhan. Yesus berkata, inilah tubuhku. Dia berkata bahwa inilah darahku. Ya, haleluya. Jadi tidak dikatakan ini simbol darahku. Tidak. Dia katakan inilah darahku. Inilah tubuhku. Ya, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan percaya di tangan kita ini. Saya imani betul-betul. Karena ini percaya bahwa setelah kita menerima, kita tidak akan lemah. Tidak akan lemah. Ekonomi kita tidak akan lemah. Keluarga kita tidak akan lemah. Pekerjaan kita tidak akan lemah. Bisnis kita tidak akan lemah. Katakan amin. Bisnis kita tidak, pelayanan kita tidak akan lemah. Haleluya, haleluya. Rohani kita tidak akan lemah. Katakan dengan iman. Karena ada janji bahwa siapa dengan layak menerimanya, kalian akan menerima kekuatan, akan menerima kesembuhan atau kesehatan, akan menerima umur panjang, haleluya, tidak meninggal. Percaya Tuhan, haleluya, dengan doa
doa profetik hari ini, saya percaya ketika kita imani, ketika kita sungguh-sungguh menerima perjamuan ini seperti yang Tuhan mau, ada mujizat. Dan Anda sudah pegang mujizat itu hari ini. Anda sudah berhadapan dengan mujizat itu melalui tubuh dan darah Tuhan, yaitu roti yang tidak beragi, dan kemudian anggur yang asli. Anggur, saudaraku, adalah sumber. Saudaraku, adalah bicara mengenai cara Tuhan. Anggur bicara mengenai pesta. Anggur bicara mengenai, saudaraku, kemenangan. Haleluya. Ada sukacita, ada kegirangan, ada kesuksesan, ada pesta dalam hidup kita. Haleluya, bukan tangisan, bukan ratap, tapi kegirangan, pesta. Haleluya. Nah, imani. Haleluya, Bapak dan Ibu, mungkin engkau lemah, percaya menerima ini kau akan kuat. Percaya, haleluya, engkau kalau sakit menerima ini akan sehat, karena firman Tuhan katakan kita akan sehat dan kita tidak akan mati. Kita menerima umur panjang dari Tuhan. Mari angkat tubuh Tuhan di atas kepalamu. Kami percaya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, kami tidak sekedar memperingati, kami tidak sekedar membuat simbol, tetapi Tuhan kami mau, sebab Engkau berkata inilah tubuhmu. Oleh sebab itu ketika kami melakukannya, kami percaya di tangan kami Tuhan adalah tubuh Tuhan, roti yang tidak beragi. Dalam nama Yesus, firman-Mu berjanji, kalau kami layak melakukannya, kami tidak akan berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kalau kami benar melakukannya, maka kami akan punya kekuatan atas hidup kami. Bahkan Tuhan kami, Tuhan Yesus, akan Tuhan tetap sehat di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kami, ekonomi kami, bisnis kami, keluarga kami sehat, keturunan kami, anak-anak kami, keluarga kami, istri, suami, pekerjaan, semuanya Tuhan akan sehat dan diberikan panjang umur, diberikan umur panjang oleh Tuhan. Sesuai dengan kami terima Tuhan. Haleluya, berkat ilahi-Mu, berkat perjanjian-Mu atas tubuh dan darah-Mu, dan kami mau katakan di tangan kami bukan lagi roti biasa, di tangan kami adalah tubuh Tuhan, tubuh yang ajaib, tubuh yang sempurna, tubuh sorgawi, tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak mati, tubuh yang memberikan hidup. Haleluya, itu tubuh Yesus. Kami mau terima Bapa dengan ucapan syukur, dan kami mau terima janji-Mu bahwa setelah kami menerimanya dengan benar, kami akan kuat. Kami akan kuat. Yang lemah Engkau kuatkan. Oh Tuhan, yang sakit, yang susah Engkau hibur, yang susah Tuhan Engkau hibur, yang sakit Engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus, Tuhan, untuk kami menerima Tuhan, haleluya, masa depan yang penuh pengharapan, umur panjang yang penuh dengan berkat, umur panjang yang penuh dengan kasih Tuhan, umur panjang yang penuh dengan Tuhan anugerah dan kebaikan dan janji-janji Tuhan menyertai kami. Itu sebabnya hari ini kamu mau katakan bahwa di tangan kami ini adalah tubuh-Mu. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan olehnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Ya, Bapak Ibu, makan roti itu nggak harus seperti instan, taruh langsung hilang. Ya, ambil waktu untuk makan. Kan makan tubuh Tuhan. Makan tubuh Tuhan nikmati. Makan tubuh Tuhan nikmati, makan, ambil berwaktu, tidak buru-buru. Sesuai dengan firman, makan. Ya, bukan bisa, makan. Artinya kita perlu waktu untuk mengunyah. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat cawan Tuhan kali lagi, ya. Saya mau baca ayat firman Tuhan. Sebab itu di antara kamu, 1 Korintus 11 ayat 30, sebab itu di antara kamu banyak yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita melakukan yang benar, maka balikan ayat ini adalah kita akan kuat, kita akan sehat, dan kita punya umur panjang. Haleluya. Dan sudah pasti kita diberkati Tuhan. Mari angkat cawan Tuhan di atas kepalamu. Bapak, ajaib Engkau, luar biasa Engkau, janji-Mu ajaib. Karena hari ini Bapak, kami menerima perjanjian tubuh dan darah-Mu yang menolong kami. Hari ini satu anugerah. Kalau kami boleh melakukannya Tuhan dengan cara yang benar, dengan cara Tuhan Yesus yang dari Tuhan, bukan dengan cara Tuhan dari manusia.
Itu sebabnya, kalau hari ini jemaatmu boleh menerima anggur yang murni, anggur yang sejati, anggur Tuhan yang benar, yaitu adalah gambaran, lambang daripada darahmu sendiri. Maka kami percaya, kami akan menerima kekuatan, kami akan menerima kesehatan, kami akan menerima sukacita, kami akan menerima kelimpahan, kami akan menerima pertolongan, kami akan menerima pembelaan, kami akan menerima janji-janji Tuhan yang besar, berlimpah-limpah atas kami, sampai meluap-luap Tuhan berkat-Mu atas kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami mau Tuhan mengakui di tangan kami, bukan anggur biasa, tetapi darah Tuhan Yesus, darah surgawi, darah ilahi, darah yang sempurna, darah yang tak bercacat, yaitu darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang olehnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, luar biasa, ya, luar biasa. Ya, cawan ini cawan yang kami ambil perjamuan kudus di tempat makam Tuhan Yesus, ya, di tempat kubur Tuhan Yesus. Setiap kali kami ke sana perjamuan kudus, jadi kami menerima seperti ini. Bapak Ibu juga satu saat akan pergi, pasti punya akan menerima seperti ini. Haleluya. Dari kayu zaitun asli, jadi dari pohon zaitun saja. Yesus adalah zaitun, kita adalah zaitun. Jadi semua profetik. Haleluya. Oh, Tuhan memberkati. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Ya, berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Kita lihat firman Tuhan ada dalam Injil Lukas pasal yang ke-25, Injil Lukas pasal yang ke-25, ya, ayat yang ke-50, ya, ayat yang ke-50, wow, luar biasa. Oke. Injil Lukas 24 ya, bukan 24. Ya. Oke, Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50. Oke, puji nama Tuhan. Sampai ayat 53. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat 53. Firman Tuhan berkata begini. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Haleluya. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Satu hal yang sukacita ketika beberapa hari yang lalu, ya, saya mengingat hari tentang kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Ya, saya menerima sesuatu sementara saya tidur, kemudian Tuhan taruhkan, ya, perkataan ini. Ya, Yesus itu naik ke surga. Haleluya. Dan kalau Yesus naik ke surga, maka ini pertanda, ini profetik, ini adalah gambaran, ini adalah kehidupan. Saudaraku, kepercayaan kita yang mengikut Yesus, yang percaya Yesus. Nah, kalau Yesus naik ke surga, maka kita juga pasti akan mengalami kenaikan. Haleluya. Nah, tentu kita tidak bicara dulu tentang sudah naik ke surga, tetapi bicara tentang level kita, bicara tentang kehidupan kita, bicara tentang bisnis kita, bicara tentang keluarga kita, bicara tentang studi kita, bicara tentang ekonomi kita, bicara tentang keuangan kita. Percaya hari ini hari kenaikan. Haleluya. Maka Tuhan taruhkan dalam hati saya, percaya semua kita, sekali lagi, semua kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini ada profetik dan ada janji Tuhan. Bahwa Tuhan katakan semuanya akan naik. Katakan amin.
semuanya akan naik. Haleluya. Kenapa? Karena Yesus sudah naik. Yesus sudah naik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Maka prophetic momentum tentang kenaikan Tuhan Yesus ini, maka harus menjadi roh, harus menjadi iman, harus menjadi visi, harus menjadi kehidupan kita, bahwa pasti apapun kondisinya saat ini, Tuhan akan membawa kita naik level. Tuhan akan membawa ekonomi kita naik, keluarga kita naik, haleluya. Ya, anak kita naik level, ya, studi kita naik, saudaraku. Ya, income kita, ekonomi kita, keuangan kita naik, iman. Dan Tuhan katakan, beritahukan kepada mereka semua, bahwa setelah mereka mengikuti ini, mereka akan mengalami apa yang disebut dengan naik dengan janji Tuhan, naik dengan profetiknya Tuhan, naik dengan rema dari Tuhan. Haleluya. Dan mungkin pertanyaannya, ya, tapi Pak, bagaimana naiknya? Haleluya. Ya, Pak, bagaimana caranya? Mungkin itu adalah pertanyaan, itu adalah, saudaraku, ya, satu apa yang kita harus lakukan, seperti apa? Nah, pertanyaan adalah, bagaimana caranya, Pak? Nah, saya memberikan ada 4 ilustrasi, Dari ilustrasi ini kita mengerti bagaimana naik. Ya, ilustrasi yang pertama adalah, 1, kita harus dari bayi naik ke anak-anak, dari anak-anak naik ke remaja, dari remaja naik ke dewasa. Nah, dewasa itu pada akhirnya mempelai. Sekali lagi, nah, gimana anak itu supaya naik, supaya bertumbuh? Ya, maka perlu ada nutrisi, perlu ada gizi yang cukup, Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan menentukan gizinya, menentukan, saudaraku, ya, apa yang kita makan firman Tuhan yang disajikan kepada kita bergizi atau tidak, itu menentukan, ya, untuk menentukan pertumbuhan rohani kita. Dan kalau kita bertumbuh naik, saudaraku, kita ke anak-anak remaja, dan remaja ke dewasa, dewasa jadi mempelai. Ini tujuan. Haleluya. Jadi caranya mau naik seperti apa? Bertumbuh seperti anak-anak, terku ke remaja, dewasa. Yang kedua, ya, bagaimana kita naik? Yang kedua adalah bintang, ya, bintang, bulan, dan matahari. Nah, apa itu misalnya, Pak? Jauh amat bintang. Apa artinya? Terang, ya. Bicara tentang terang. Firman Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Mulai dari terang bintang kecil, ya, naik lagi. Jadi jangan sampai kita menjadi Kristen, terang kita cuma sama bintang. Kita harus lebih terang. Dari terang bintang ke bulan. Nah, dari bulan lebih terang lagi kemana? Ke matahari. Ini artinya meningkat, ya, naik. Haleluya. Kita harus naik, terang kita naik. Jadi nggak boleh kita puas dengan terang bintang, ya, nggak boleh kita puas dengan terang bulan, nggak boleh kita puas terang bulan, kita harus sampai pada terang matahari. Kamu adalah terang dunia. Ya, firman Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Jadi level kita harus naik. Ya, yang ketiga, ya, bagaimana kita harus naik? Caranya harus bagaimana? Yang ketiga adalah level tabernakel. Dari pelataran kita harus naik ke ruang suci. Dari ruang suci kita naik ke rumah suci. Naik. Tidak boleh Kristen pelataran. Tidak boleh Kristen baik. Tidak boleh Kristen anak-anak. Kita harus menjadi Kristen yang dewasa. Ya, tidak boleh kita menjadi Kristen bintang. Tidak boleh kita hanya menjadi Kristen bulan. Kita harus sampai menjadi Kristen seperti matahari. Katakan amin. Yang ketiga, dikatakan tidak boleh kita menjadi Kristen pelataran. Cuma pertobatan, itu yang kita bahas di komsel kemarin. Cuma tobat. Kita tinggalkan pengertian Yesus hanya dari segi pertobatan. Kita naik lagi sampai apa? Sampai dewasa. Ya, kan itu sekali lagi makanan menentukan kita untuk menjadi dewasa. Ya, tidak boleh kita dikasih susu terus. Kita harus dikasih makanan-makanan keras. Nah, dari pelataran, apa artinya pelataran? Ya, pelataran bicara tentang pemula, pelataran bicara tentang dasar, pelataran bicara tentang bayi, pelataran bicara mengenai terang bintang. Ini hanya pelataran. Kita harus naik ke ruang suci. Nah, ruang suci ini sebelum kita mulai bersekutu dengan Tuhan. Mulai ada pemecahan roti, mulai ada karunia-karunia roh. Sebelum kita naik, gak boleh ada orang katakan, gak perlu karunia roh. Karunia roh itu menyesatkan. Karunia itu tidak terlalu penting. Siapa bilang
Kalau Anda mau masuk ke rumah suci, harus lewati ruang suci. Betul, kita tidak boleh berhenti di karunia. Betul, kita tidak boleh berhenti di mujizat. Kita harus menjadi sempurna, itu betul. Tapi tidak boleh kita melompat. Ya, kita bicara tentang kasih, kemudian kita menjadi sempurna. Tidak. Karena dari pelataran kasih Tuhan, hal ini membawa kita kepada pekerjaan roh. Jadi pekerjaan roh penting. Ya, tidak boleh gereja tidak ada pekerjaan roh. Ya, gereja tidak ada pekerjaan roh, gereja yang tidak bisa bertumbuh sampai ke ruang suci. Kenapa? Karena di ruang suci ada kaki dia. Sekali lagi, ada kaki dia. Nah, ini penting Bapak Ibu, bagaimana kita naik. Nah, kalau kita sudah bisa mengikuti cara seperti ini, kita kapan? Wow, oh terang kecil, bintang, naik ke bulan, naik ke matahari. Wow, ternyata yang saya lakukan ini baru bintang. Ternyata saya lakukan ini baru pelataran. Kita harus naik ke ruang suci. Ada apa? Ada meja roti sajian. Ada apa? Ada kaki dia emas. Bicara karunia-karunia, bicara pekerjaan roh, bicara tentang pemecahan roti, bicara pewahyuan, bicara tentang pengungkapan rahasia-rahasia firman. Kita harus mengerti firman ini secara dalam di dalam pengungkapan oleh Roh Kudus. Nah, ini penting. Untuk apa? Untuk kita naik level. Setelah kita sudah ada di sini, maka Tuhan akan membawa kita ke ruang Maha Kudus. Apa itu ruang Maha Kudus? Artinya, saudaraku, kita dengan Tuhan tidak ada batasan. Artinya, kita dengan Tuhan itu sudah menjadi satu. Artinya kita dengan Tuhan itu sudah menjadi mempelai. Artinya kita dengan Tuhan itu sudah ada di dalam apa? Saudara, kedewasaan. Sudah ada di dalam unity ya dengan Tuhan. Ya, apa unity dengan Tuhan? Sakinah gloria. Apa unity dengan Tuhan? Kemuliaan yang tidak terbatas. Saudaraku, kita akan menjadi serupa dengan Dia, sekampak dengan Dia. Dan ini adalah target, saudaraku. Oleh sebab itu, melalui saudaraku ibadat peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kita harus punya visi, kita harus saudaraku punya rema, kita harus saudaraku punya pewahyuan. Kenapa ini kita merayakan kenaikan? Apakah menjadi orang Kristen yang cuma merayakan, memperingati seperti hari kemerdekaan, hari Pancasila, ya 10 November, ya hari Budi Utomo kemarin 20 Mei? Tidak. Tetapi di dalam firman Tuhan ini kita tidak sekedar memperingati, tapi ada janji, ada pewahyuan, ada rema, ada profetik. Untuk apa? Anda dan saya menerima bagian-bagian daripada firman Tuhan itu. Ya Bapak Ibu, saya tertarik dengan poin ini. Selanjutnya saudaraku, dikatakan ayat yang ke-50, 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ya haleluya. Oh, masih ayat 50, saya tidak boleh lupain. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Profetiknya dahsyat. Ya, dikatakan Yesus detik-detik mau naik ke surga, ya, dia mengangkat tangan. Wow, ini dahsyat Bapak Ibu. Ya, nah artinya apa? Artinya di sini kita ingat peristiwa Musa yang berperang melawan saudaraku di Rafidim. Ya, apa yang terjadi? Ketika mereka berperang, ya, mereka melihat, wow, ini lawan makin berat. Kemudian Musa, saudaraku, katakan bahwa dia naik ke atas gunung. Dia naik ke atas gunung. Untuk apa? Lalu kita berkata dia mengangkat tangan. Dia mengangkat tangan. Ya, ketika Musa mengangkat tangan, Israel menjadi menang. Ketika Musa mengangkat tangan, Israel lebih kuat. Wow, katakan amin. Nah, Yesus detik-detik dia mau naik ke surga, dia mengangkat tangan. Dan ada keajaiban yang sangat luar biasa yang saya tahu dan saya pegang, saya imani gini. Ketika Yesus mengangkat tangannya naik ke surga, lalu dia terangkat. Artinya, Yesus naik ke surga mengangkat tangan tidak pernah diturunkan tangan. Mengandung arti apa? Kenapa Yesus Alkitab tidak mengatakan lalu tangannya diturunkan? Karena di dalam Alkitab kita baca firman Tuhan, ya ini luar biasa sekali, ya ini dahsyat sekali, ya dikatakan di dalam kitab Keluaran, baca kitab Keluaran 17 ayat 11, ya, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Kenapa Yesus tidak turunkan tangan? Wow, ya hari ini Anda percaya ini bahwa kalau Musa mengangkat tangannya terus, maka Israel menang. Nah, Yesus sampai hari ini tangannya terangkat. Sebab
Alkitab berkata sampai dia ditutupi awan, tangannya tidak pernah diturunkan sampai hilang. Artinya di pemandangan mereka tidak ada Yesus turunkan tangan. Kenapa Yesus tidak turunkan tangan? Karena ini ada satu rema, ada satu pewahyuan, ada satu profetik. Profetiknya apa? Tidak boleh turunkan tangan. Itu sebabnya anak-anak Tuhan ketika Anda mengangkat tangan, Anda akan mendapat kekuatan. Ketika Anda mengangkat tangan sama Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Katakan amin. Ini ada janji Tuhan yang luar biasa. Karena itu saya percaya, Tuhan bilang begini, semua orang mengikuti kebaktian orang ini akan naik. Yes, akan naik. Percaya ini. Kenapa? Karena Yesus, haleluya, di pewahyuannya mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Baru mengangkat saja sudah menang. Bahkan di situ tidak hanya mengangkat tangan, memberkati mereka. Ya, apa yang dimaksud firman Tuhan? Hidup Anda dan saya, seumur hidup Anda dan saya di dalam Tuhan tetap diberkati. Kenapa? Alasannya apa, Pak? Karena kita bekerja, karena kita pintar. Itu alasan kedua. Alasan pertama adalah karena Tuhan memberkati engkau sepanjang masa. Karena Tuhan memberkati engkau seumur hidupmu, dia tidak turunkan tangan atas hidupmu. Oh, tidak turun tangan kalau kita tidak diberkati. Arti angkat tangan dan turun tangan ini berbeda. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, imani. Saya baca sekali lagi. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ayat 51, ya, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ya, haleluya. Nah, kita bisa lihat saya coba lihat kita saudaraku, haleluya. Di Kisah Para Rasul pasal 1. Di Kisah Para Rasul pasal 1. Ya. Oke. Dikatakan Yesus terangkat ke surga. Haleluya. Ya, sesudah dapat. Haleluya. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ya. Setelah ia mengangkat tangannya ke surga, ya, maka dikatakan awan itu menutupi mereka. Nah, apa itu arti awan? Awan bicara tentang hadirat. Awan bicara tentang kemuliaan. Awan bicara tentang Shekinah glory yang Tuhan. Saudaraku, ini bukan awan yang sekedar kita lihat seperti pesawat masuk awan. Tidak. Ini bukan seperti awan yang kita lihat, saudaraku, yang kita lihat sudah ada embun. Tidak. Tapi ini awan sorgawi. Ini awan kemuliaan. Maksudnya apa? Kalau Anda naik sampai pada level kemuliaan. Katakan amin. Artinya, saya selalu katakan artinya, supaya kita mengerti. Artinya, kamu dan saya, kita yang percaya Yesus, sampai di level maksimal. Sekali lagi, sampai di level maksimal. Apa itu, saudaraku? Destiny tertinggi. Setiap kita harus masuk sampai pada destiny tertinggi di dalam rencana Tuhan. Destiny tertinggi dalam rencana Tuhan atas keluarga kita, atas studi kita, atas ekonomi kita, atas bisnis kita. Kita percaya sampai level ditutupi awan. Artinya, sekali lagi, kita ada di level Shekinah Gloria, sampai kemuliaan. Itu sebabnya saya suka dengan lagu ini. Hingga kemuliaanmu kan nyata dalamku, hingga kemuliaanmu. Bapak Ibu, maksudnya adalah kita sampai mencapai level tertinggi. Karena itu nggak boleh puas. Yang kedua, nggak boleh berhenti. Yang ketiga, saudaraku, kita harus lakukan sesuatu. Apapun yang kita kerjakan untuk membawa destiny kita, saudaraku, kehidupan kita, rohani kita naik sampai di level yang tertinggi. Kalau bisa akhiri dengan 3 bagian firman Tuhan, perkataan Tuhan pada waktu dia naik ke surga. Ada 3 perkataan Tuhan ketika dia naik ke surga. Nah, ini penting Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk kita bisa memahami kebenaran janji-janji Tuhan yang besar. Untuk kita bisa melihat, saudaraku, janji-janji Tuhan yang luar biasa. Nah, kita lihat firman Tuhan, haleluya. Luar biasa, haleluya. Ya,
Yang pertama, dia bilang begini, ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Haleluya. Yang kedua, dikatakan, pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan yang ketiga adalah Markus 16 ayat 16. Dikatakan, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Haleluya. Ada 3 hal yang penting. Dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Nggak boleh kita ragu tentang Yesus. Anda mau ngomong Yesus itu apa? Percaya ini. Kepadanya telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jangan Anda nomor 2-kan Yesus dengan cara apapun. Ya, Yesus bukan Tuhan nomor 2. Roh Kudus Tuhan nomor 3. Tidak. Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan. Mereka adalah satu. Satu. Ya, haleluya. Tanda-tanda ini dikatakan, pergilah beritakan Injil. Saya terdorong untuk mengingatkan kembali. Jangan sampai kita kehilangan waktu memberitakan Injil. Jangan sampai kita tidak ambil bagian memberitakan Injil. Jangan sampai kita elakkan untuk memberitakan Injil. Ambil semua kesempatan, ambil semua waktu yang ada. Sebab ketika datang malam, kita tidak bisa bekerja lagi. Saudaraku, ada waktu kita tidak tahu kondisi, kita tidak tahu keadaan dunia, kita tidak tahu keadaan kita. Tetapi beritakan Injil selagi Tuhan kasih kekuatan. Beritakan Injil dengan media. Walaupun media Anda di rumah saja bisa beritakan Injil. Jangan media hanya dibuat, saudaraku, untuk Anda buka hal-hal yang tidak penting. Buka media itu untuk forward hal-hal yang membangun, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang menyaksikan tentang Yesus. Dan yang ketiga, tanda-tanda ini menyertai. Apa itu tanda-tanda? Dikatakan, haleluya, kita akan berbicara bahasa baru. Apabila kita menumpahkan tangan atas orang sakit sembuh, apabila kita mengusir setan, setan akan keluar. Apabila kita menumpahkan orang sakit akan sehat. Ini janji Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati. Wow, dahsyat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan lewat pewahyuan, lewat profetik. Ya, saya selalu berkhotbah tentang profetik. Kenapa? Karena firman Tuhan ini adalah menjadi daging. Firman Tuhan adalah untuk seluruh hidup kita, jiwa, sampai pada sun-sun, tulang-tulang kita, sel-sel kita, sel-sel darah kita, semuanya saudaraku harus diisi oleh firman Tuhan. Karena itu kita perlu, saudaraku, sedot, kita perlu cerna, kita harus, saudaraku, ambil semua kebenaran firman Tuhan yang menghidupkan roh kita. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kudus, persembahan untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu boleh nanti sekali lagi nanti ditransferkan persembahan itu, ya. Dan kita mau berdoa untuk persembahan. Haleluya. Bapak di sorga, Tuhan yang ajaib dan dahsyat, Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah berubah. Hari ini kami terima firman-Mu. Hari ini kami terima janji-Mu bahwa semua kami akan naik level. Akan naik level dari bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa sampai level mempelai. Kami terima peningkatan rohani kami. Kami terima Tuhan, haleluya, dari terang bulan, dari terang bintang, terang bulan dan terang matahari. Naik lebih lagi Tuhan, terang kami menyerupai sebab Engkau adalah terang dunia. Kami Tuhan mau bertumbuh dari pelataran Tuhan. Haleluya, masuk ke ruang suci dan masuk sampai ke ruang suci. Kami menjadi serupa dengan Engkau. Kami Tuhan segambar dengan Engkau. Kami menjadi Tuhan mempelai-Mu Tuhan. Haleluya. Kami akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak menaikkan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, jemaat-Mu, jemaat Tuhan Rayon 8 Galaksi. Tuhan, seperti apa yang Tuhan katakan ketika mereka dengar firman ini, mereka akan naik di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan pemberian umat-Mu, persembahan umat-Mu dalam minggu kenaikan ini Tuhan. Oh Tuhan, seperti apa yang telah Engkau ingatkan kepada Tuhan Gembala Senior kami Pak Niko, supaya Tuhan kami menabur. Supaya hari-hari ini kami menabur untuk orang miskin. Kami menabur Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkannya. Di dalam nama Yesus, kami Tuhan berdoa dan bersyukur untuk memberikan persembahan ini. Amin. Bapak Ibu
Ya, pengumuman sama seperti kita sudah sampaikan kemarin, hari Minggu kita akan ibadah masih online karena diperpanjang ya apa aturan pemerintah PSBB, dan hari Minggu depan tetap masih online. Perjamuan Kudus 2 minggu depan saya ingatkan bahwa kita akan ada disertai oleh pemain musik yang lengkap. Ya, jadi nanti ingatkan kepada pemusik untuk mereka ada latihan, ya, untuk persiapan rekaman harus dilatih dulu sampai bagus, baru supaya kita online. Haleluya. Di-sharekan ke teman-teman kita. Mungkin nanti ibadah kita ini di-sharekan ke teman-teman yang lain. Haleluya. Oke, saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Kemudian ibadah online komsel juga hari Sabtu tetap akan kita teruskan. Dan nanti yang mengatur itu adalah koordinator komsel ya rayon 8 Galaksi, itu Pak Jimmy semua. Dan yang ketiga adalah rayon anak muda, bukan rayon komsel anak muda, supaya terus berjalan sebagaimana mestinya dengan Katrin, dengan teman-temannya. Oke, saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Kita mengakhiri kebaktian kita. Mari kita nyanyi pujian Kami Memuji Kebesaran. Kita berdiri semua. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Beri angkat tanganmu, kita terima berkat. Anugerah dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengurapan, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami sekalian hari ini sampai Tuhan datang. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menerima berkat mengakhiri pertemuan ibadah online ini. Amin. 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 Amin.